Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Malini dari Prodi Pendidikan Fisika. Saya di sini menjelaskan mengenai komposisi. Perkenalkan, nama saya Sulis Murni, Prodi Pendidikan Fisika, asal dari Gayo Luas. Saya sebagai perancang makalah. Perkenalkan, nama saya Katrunada dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya di sini menjelaskan mengenai komposisi. Baiklah, komposisi adalah proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar, baik yang bebas maupun yang terikat, sehingga terbentuk sebuah konstruksi yang memiliki identitas leksikal yang berbeda. Aspek semantik komposisi. Konsep-konsep ini dapat dibedakan adanya 5 macam komposisi. Yang pertama, komposisi yang menampung konsep-konsep yang digabungkan sederajat, sehingga membentuk komposisi yang koordinatif. Contohnya, pulang pergi. Yang kedua, komposisi yang menampung konsep-konsep yang digabungkan tidak sederajat, sehingga melahirkan komposisi yang subordinatif. Contohnya, sate Madura. Jenis-jenis komposisi ada 3. Yang pertama, komposisi nominal. Yang dimaksud dengan komposisi nominal yaitu komposisi yang pada satuan klausa berkategori nomina. Yang pertama adalah komposisi nominal bermakna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul dalam proses penggabungan dasar dengan dasar dalam pembentukan sebuah komposisi. Makna gramatikal yang muncul dalam proses pembentukan komposisi nominal antara lain yang pertama gabungan biasa, kedua bagian, ketiga kepunyaan atau kepemilikan, keempat asal bahan, kelima asal tempat, keenam bercampur atau dicampur dengan, ketujuh hasil buatan, dan kedelapan tempat melakukan sesuatu. Yang kedua, komposisi nominal bermakna idiomatik. Komposisi nominal memiliki makna idiomatik berupa idiom penuh maupun berupa idiom sebagian. Yang ketiga, komposisi nominal nama dan istilah. Ada sejumlah komposisi nominal yang berupa nama atau istilah. Sebagai nama atau istilah, komposisi ini tidak bermakna gramatikal, tidak bermakna idiomatikal. Contohnya, nama landas, istilahnya lepas. Yang keempat, komposisi nominal dengan adverbial. Adverbia yang mendampingi nomina adalah adverbia yang menyatakan negasi, yaitu bukan, tiada, tanpa, dan adverbial yang menyatakan jumlah. Contohnya seperti tiada air, tanpa uang, beberapa siswa, sedikit air, dan lain-lain. Yang kelima, komposisi nomina metaforis, yaitu ada sejumlah komposisi nomina yang salah satu unsurnya digunakan secara metaforis, yakni dengan mengambil salah satu komponen makna yang dimiliki oleh unsur tersebut. Contoh komposisi nomina metaforis yaitu catatan kaki, kepala surat, dan lain-lain. Dan jenis kedua komposisi yaitu komposisi verbal. Yang dimaksud dengan komposisi verbal adalah komposisi yang pada satuan klausa berkategori verbal. Komposisi verbal dapat dibentuk dari 4 dasar. Yang pertama, verba ditambah verba, seperti menyanyi, menari, dating, menghadap.
Kedua, verba ditambah nomina, seperti gigit jari dan membanting tulang. Ketiga, verba ditambah adjektiva, seperti lompat tinggi, lari cepat, dan berkata keras. Dan keempat, adverbial ditambah verba, seperti sudah makan dan tidak datang. Dua, komposisi verbal dengan adverbia. Verba sebagai pengisi fungsi predikat dalam sebuah klausa sering kali didampingi oleh sebuah adverbial atau lebih. Adverbia pendampingnya seperti yang pertama, adverbial negasi. Contoh katanya tidak, tak, tanpa. Kedua, adverbia kala. Contoh katanya sedang. Ketiga, adverbia keselesaian. Contoh katanya sudah. Keempat, adverbia aspektual. Contohnya boleh, wajib. Kelima, adverbia frekuensi. Contoh katanya jarang. Keenam, adverbia kemungkinan. Contoh katanya mungkin. Komposisi verbal dibagi menjadi 3. Yang pertama, komposisi verbal bermakna gramatikal, yaitu pembentukan komposisi verbal muncul beberapa makna gramatikal. Antara lain adalah makna yang menyatakan. Yang pertama, gabungan biasa. Kedua, gabungan mempertentangkan. Ketiga, sambil. Keempat, lalu. Kelima, untuk. Keenam, dengan. Ketujuh, secara. Komposisi verbal yang ketiga yaitu komposisi verbal bermakna idiomatikal. Komposisi verbal yang bermakna idiomatikal yaitu makna yang tidak dapat ditelusuri atau diprediksi baik secara leksikal maupun gramatikal. Misalnya makan garam dalam arti pengalaman. Berkenaan dengan konstruksi predikat plus ditambah objek. Berkenaan dengan konstruksi predikat ditambah objek ini, maka makna verba yang menjadi predikat itu sangat bergantung pada nomina sebagai objek yang mengikutinya. Jenis yang terakhir atau yang ketiga, komposisi aktival. Yang dimaksud dengan komposisi aktival adalah komposisi yang pada satuan klausa berkategori aktiva. Misalnya komposisi cantik, melek, dan kaya miskin dalam klausa berikut. Gadis yang cantik, melek itu duduk berdiri. Komposisi aktiva dapat dibentuk dari 4 dasar, yaitu yang pertama aktiva ditambah aktiva. Contohnya seperti tua muda. Yang kedua, aktiva ditambah nomina. Contohnya seperti keras hati. Yang ketiga, aktiva ditambah verba. Contohnya seperti takut pulang. Yang keempat, adjektiva ditambah adverbial. Contohnya seperti tidak berani atau sangat indah. Ada 3 macam jenis komposisi adjektival. Yang pertama, komposisi adjektival bermakna idiomatikal, yaitu makna yang tidak dapat diprediksi secara leksikal maupun gramatikal. Contohnya, panjang usus dalam arti sabar, tinggi hati dalam arti angkuh. Komposisi adjektival bermakna gramatikal. Dalam proses pembentukannya, muncul sejumlah makna gramatikal. Antara lain, yang pertama, makna gabungan biasa. Kedua, alternatif atau pilihan. Ketiga, seperti. Keempat, verba. Kelima, untuk. Keenam, kalau. Macam yang terakhir atau yang ketiga yaitu komposisi adjektival dengan adverbia. Hanya ada 2 adverbial yang mendampingi adjektiva untuk membentuk komposisi adjektival. Yang pertama, adverbial negasi. Contoh katanya tidak.
Yang kedua, adverbial derajat. Contoh katanya agak, sama, lebih, kurang, sangat, amat, dan sekali. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang idiom. Idiom merupakan kata lain dari ungkapan. Idiom adalah gabungan kata yang bermakna khusus. Makna dari idiom bukanlah berasal dari kata-kata pembentuknya, melainkan terbentuk setelah kata-kata tersebut digabungkan. Ada dua jenis idiom, yaitu idiom berdasarkan unsur pembentuk dan idiom berdasarkan pemilihan kata pembentuk. Idiom berdasarkan unsur pembentuk dibagi menjadi dua jenis, yaitu idiom penuh dan idiom sebagian. Idiom penuh adalah ungkapan yang maknanya tidak tergambar dari unsur-unsur pembentuknya. Contohnya, tangan kanan yang maknanya orang kepercayaan atau buah hati yang maknanya kesayangan. Sedangkan idiom sebagian adalah ungkapan yang maknanya masih tergambar dari salah satu unsur pembentuknya. Contohnya, kabar burung yang maknanya kabar yang belum pasti kebenarannya. Idiom berdasarkan pemilihan kata pembentuknya. Berdasarkan pemilihan kata pembentuk, idiom dibedakan menjadi 1. Idiom dengan bagian tubuh yang contohnya tinggi hati bermakna sombong. 2. Idiom dengan bagian tumbuhan yang contohnya naik daun bermakna populer. 3. Idiom dengan indera yang contohnya gelap mata mempunyai makna emosi. 4. Idiom dengan warna yang contohnya meja hijau bermakna pengadilan. 5. Idiom dengan benda alam yang contohnya mental baja bermakna kuat. 6. Idiom dengan nama binatang yang contohnya kambing hitam mempunyai makna orang yang disalahkan. Dan yang ketujuh, idiom dengan bilangan yang contohnya diam 1000 bahasa mempunyai makna tidak berkata apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Wahyuni dari Prodi Estetik Matematika. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai frasa. Baik, pertama pengertian frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau tidak memiliki predikat. Menurut Ramlan, frasa adalah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Maksud tidak melampaui batas fungsi unsur klausa di sini yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Selanjutnya, jenis-jenis frasa. Frasa dibedakan menjadi 3. Yang pertama, frasa berdasarkan kelas kata. Yang kedua, frasa berdasarkan unsur pembentuk. Dan yang ketiga, frasa berdasarkan makna. Berdasarkan kelas kata, frasa terbagi lagi di antaranya. Yang pertama, frasa nomina, yaitu frasa yang dibentuk dengan memperluas kata benda, contohnya meja kayu. Yang kedua, frasa verba, yaitu kelompok kata yang dibentuk dari kata kerja, contohnya bekerja keras. Yang ketiga, frasa adjektiva, yaitu kelompok kata yang dibentuk oleh kata sifat, contohnya cantik sekali. Yang keempat, frasa adverbial, yaitu kelompok kata yang dibentuk dengan keterangan kata sifat, contohnya agak kuat. Yang kelima, frasa numeralia, yaitu kelompok kata yang dibentuk dari kata bilangan, contohnya 20 ekor sapi. Dan yang keenam, frasa preposisional, yaitu kelompok kata yang dibentuk oleh kata depan, contohnya ke Balikpapan. Berdasarkan unsur pembentuk, frasa terbagi menjadi 2. Yang pertama, frasa endosentris, yaitu frasa yang unsur-unsurnya berfungsi untuk diterangkan dan menerangkan, yang disimpulkan dengan DM, atau menerangkan dan diterangkan yang disimpulkan dengan MD. Yang kedua, frasa eksosentris, yaitu frasa yang salah satu unsurnya menggunakan kata tugas. Frasa endosentris terbagi menjadi 3. Yang pertama, frasa atributif, yaitu frasa yang menggunakan pola DM atau MD. Contohnya, ibu kandung, ibu diterangkan dan kandung menerangkan. Yang kedua, frasa apositif, yaitu frasa yang memiliki makna yang sama dengan unsur yang lainnya. Contohnya,
Kota Pelajar Yogyakarta. Yang ketiga, frasa koordinatif yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan. Contohnya ayah ibu, warta berita. Selanjutnya, frasa eksosentris terbagi menjadi dua. Yang pertama, frasa eksosentris direktif, yaitu frasa yang komponen pertamanya berupa preposisi seperti di, ke, dari. Contohnya di Aceh atau contoh lainnya dari arah selatan. Yang kedua, frasa eksosentris non-direktif, yaitu frasa yang komponen pertamanya berupa kata sebutan seperti si, sang, kaum, para. Contohnya para tamu atau contoh lainnya sang putri. Dan yang terakhir, frasa berdasarkan makna yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, frasa biasa, yaitu frasa yang hasil pembentukannya memiliki makna yang sebenarnya atau biasa dikenal dengan denotasi. Contohnya, pertama, meja hijau. Maknanya di sini ialah meja yang berwarna hijau. Yang kedua, cuci tangan, yang artinya mencuci tangan. Yang kedua, frasa idiomatik, yaitu frasa yang hasil pembentukannya memiliki makna baru. Contohnya, meja hijau. Makna meja hijau di sini ialah pengadilan. Yang kedua, lepas tangan. Makna lepas tangan di sini ialah tidak bertanggung. Yang keempat, tentang diksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian diksi, fungsi diksi, dan jenis-jenis diksi beserta contohnya. Yang pertama, pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Yang kedua, fungsi dari diksi. Fungsi dari diksi terbagi menjadi 4. Yang pertama, membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Yang kedua, untuk mencapai target komunikasi yang efektif dan efisien. Yang ketiga, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang keempat, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat atau sangat resmi, tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Kemudian jenis-jenis diksi. Jenis-jenis diksi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan makna, yang kedua berdasarkan leksika. Yang pertama berdasarkan makna. Berdasarkan makna ini terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama, makna denotatif, yaitu menyatakan arti yang sebenarnya dari sebuah kata tersebut. Makna denotatif berhubungan dengan bahasa ilmiah. Makna denotatif dapat dibedakan atas dua macam relasi. Yang pertama, relasi antara sebuah kata dengan barang individual yang mewakilinya. Yang kedua, relasi antara sebuah kata dan ciri-ciri atau perwatakannya. Contohnya seperti bunga melati. Yang kedua, makna konotatif. Makna konotatif ini suatu jenis kata yang memiliki arti bukan sebenarnya dari sebuah kata tersebut. Contohnya bunga beng. Yang kedua, berdasarkan leksikal. Berdasarkan leksikal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, sinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama. Contohnya, sayang bersinoniman dengan kasih, bahagia bersinoniman dengan senang, matahari bersinoniman dengan mentari, dan sebagainya. Yang kedua, antonim. Antonim adalah dua buah kata yang maknanya dianggap berlawanan. Contohnya, bagus berantoniman dengan jelek, naik berantoniman dengan turun, besar berantoniman dengan kecil, dan sebagainya. Yang ketiga, homonim, yaitu dua buah kata atau lebih yang sama bentuknya tetapi maknanya berlainan. Contohnya, ibu mengukur kelapa terlebih dahulu sebelum mengupas pisang itu.